Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Sebelumnya minta maaf, saya salah membawa kitab. Yang biasanya kita membahas kitab fikih muamalat, hari ini kita akan membahas salah satu adab dan kesunahan Nabi kita Muhammad SAW, yaitu tentang memakai minyak wangi. Disunahkan bagi kaum laki-laki untuk memakai minyak harum atau minyak wangi yang aromanya itu kuat. Arti kuat itu maksudnya bisa tercium dari jarak jauh dan juga bertahan lama, tetapi warnanya tidak nampak. Artinya tidak terlalu mencolok warna itu, namun wanginya itu dari jarak jauh bisa tercium, kemudian dan kuat bertahan lama. Itu sunnah memakai minyak harum seperti itu. Tapi bagi perempuan sebaliknya, perempuan tidak disunahkan memakai parfum yang menyengat baunya. Arti menyengat itu yang kuat. Istilah zaman sekarang itu kalau bisa yang soft, yang lembut ya. Yang lembut bagi perempuan itu, tetapi warnanya yang agak mencolok. Nah, itu kebalikannya. Laki-laki yang kuat warnanya tapi warnanya tidak mencolok. Tetapi bagi perempuan kebalikannya, warnanya mencolok namun baunya tidak mencolok, tidak kuat gitu. Bismillah. Alhamdulillah. Sebagaimana disebutkan di dalam riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Nasa'i dan Imam Tirmidzi, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna tibar rijali ma dhahara rihuhu wa khafiya launuhu wa tiban nisa'i ma dhahara launuhu wa khafiya rihuhu." Sesungguhnya sebaik-baik minyak wangi yang dipakai oleh kaum laki-laki adalah yang tampak aromanya dan tidak tampak warnanya. Sedangkan minyak wangi bagi perempuan yang sebaik-baik mereka itu adalah yang nampak warnanya dan tidak nampak aromanya. Yang tidak nampak aromanya. Tapi perempuan itu ya, yang saya lihat itu, perempuan itu terkadang mandi nggak mau, tapi minyak harum mau.
Kadang mandi nggak mau minyak harum yang ditumpah ke badannya, ke pakaiannya. Ada perempuan-perempuan yang agak kurang higienis seperti itu. Nah, lebih parah lagi sudah mandi nggak mau, nggak pakai minyak harum lagi, tambah lagi. La ilaha illallah. Kemudian ketika memakai minyak harum disunahkan membaca doa. Baca doa yang sebagaimana diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa doanya? Allahumma kama an'amta fazid wa la 'aisha illa 'aishul akhirah. Allahumma kama an'amta fazid wa la 'aisha illa 'aishul akhirah. Artinya, ya Allah, sebagaimana Engkau telah memberikan nikmat kepadaku, maka tambahkanlah nikmat itu. Dan tidak ada kehidupan yang paling baik daripada kehidupan di negeri akhirat, yakni di surga. Ini doa ketika memakai minyak harum. Ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dalam kitab An-Nujum Az-Zahirah, An-Nujum Az-Zahirah. Ya, sebutkan dalam kitab tersebut, anna man qalaha inda syamyut tib ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Siapa yang membaca doa tadi ketika mencium minyak harum, memakai, maka dikatakan dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala yang lalu dan yang akan datang. Jadi kalau pakai minyak harum, Allahumma kama an'amta fazid, Allahumma la 'aisha wa la 'aisha illa 'aishul akhirah. Seperti itu. Allahumma kama an'amta fazid wa la 'aisha illa 'aishul akhirah. Dikatakan siapa yang baca doa itu maka dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala yang lalu dan yang akan datang. Gampang saja ya doa tadi. Subhanallah. Nanti yang mau doanya datang ke sini saya tuliskan. Dan kalau pakai minyak harum itu sebaiknya tidak diusapkan ke mana? Ke pakaian. Trek, apalagi beralkohol, kurang baik beralkohol itu. Karena para ulama kita masih berbeda pendapat tentang menggunakan parfum yang beralkohol itu. Ulama sebagian yang tegas, mereka nggak mau pakai yang beralkohol karena alkohol itu bisa memabukkan, sehingga ada sebagian yang mengatakan hukumnya najis. Tapi sebagian mengatakan tidak apa-apa, secara mutlak tidak apa-apa. Pendapat yang ketiga mengatakan boleh dipakai tapi tidak di badan, tetapi di pakaian, dan ditunggu kering dulu baru boleh dipakai ke badan. Jadi begini Bapak, pakaian kemudian disemprot, diamkan sampai dia menguap, baru boleh dipakai. Itu pendapat yang ketiga. Jadi ada 3 pendapat. Yang pertama yang tidak membolehkan sama sekali pakai minyak harum yang beralkohol. Yang kedua membolehkan secara mutlak. Dan yang ketiga membolehkan tapi dengan cara yang seperti tadi kita sebutkan. Pakaiannya dilepas, disemprot, kemudian diamkan beberapa saat sampai dia menguap alkohol tadi, baru dipakai. Itu pun di pakaian, bukan di badan. Kalau di badan tidak bisa. Nah, sebaiknya kita hindari memakai minyak harum yang beralkohol tadi. Pakai minyak harum yang tidak beralkohol, dan juga sebaiknya tidak usah diusapkan ke pakaian, cukup di tangan, ya. Bisa kalau orang Arab ya di tangan, kemudian di jenggotnya dia. Itu di jenggot. Kalau dia punya jenggot, dicambang. Nah, kalau kita ini di tangan, di belakang telinga. Biasa kan kalau perempuan tuh minyak harum sini dia.
bersih. Belakang telinga, selesai. Nah ini udah langsung ke badan, plok, pas kelingatan bau asam sudah. Kenapa? Tercampur dengan keringat. Dan saya terus terang paling nggak suka kalau ada orang apalagi yang pakai minyak harum alkohol, kemudian dia pulang kerja begitu naik motor atau di mall begitu, perempuan-perempuan kalau sudah pakai minyak harum yang berkeringat, rasa mau muntah saya, ya pusing jadi. Kenapa? Karena dia bercampur dengan keringat sudah. Apalagi nggak mandi, cuman pakai minyak harum saja. Jadi seperti itu. Allahumma kama an'amta fazid la aisha wa la aisha ila aisyul akhirah. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah memberikan nikmat, maka tambahkan nikmat itu. Dan tidak ada kehidupan yang paling sempurna kecuali kehidupan di negeri akhirat, yakni surga. Kemudian selanjutnya ketika memakai minyak harum, memakai parfum wangi, maka hendaklah berniat, dan di antara niatnya adalah pertama karena Allah Ta'ala. Yang kedua mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, dan juga meniatkan niat-niat yang baik. Nah orang banyak salah memakai ketika niat ini, ketika minyak harum niatnya salah supaya orang bisa cium, narik perhatian, ini itu dan sebagainya. Artinya bukan karena Allah Ta'ala. Kalau sudah seperti itu, pahala dari memakai minyak harum tadi hilang. Dan itulah kebanyakan kita manusia, memakai minyak harum ketika ingin kondangan saja, ketika ingin jalan. Padahal minyak harum di setiap tempat itu dianjurkan. Bukan hanya mau jalan kondangan, kalau sudah mau ke pengantenan atau pesta baru minyak harum nangkai dimandikan ke badan. Masuk banyak banget tuh perempuan, terutama perempuan tuh. Nanti kita lihat apa hukumnya perempuan memakai minyak harum, lalu dia niatnya itu untuk menarik perhatian laki-laki yang bukan mahramnya. Kita lihat nanti ada hadisnya itu. Jadi hati-hati bagi kita punya anak perempuan, bagi istri kita, nasihatin itu. Nanti kita akan sampai terus bagaimana hukumnya perempuan memakai minyak harum tujuannya untuk menarik perhatian laki-laki yang bukan mahram. Sebenarnya orang pakai minyak harum, maksudnya perempuan ya, terutama yang punya suami, dia memakai minyak harum itu untuk menyenangkan hati suaminya, bukan untuk menyenangkan penciuman laki-laki yang bukan mahramnya. Nah terkadang ada perempuan yang kurang akal agamanya, ketika kondangan ya tadi kayak mandi minyak harum, tapi ketika di rumah la ilaha illallah, terkadang dasternya robek, berbau bawang ya bahaya banget. Nah kalau di Banjar berpupur dingin pulang, ketika lakinya hendak mencium kelimpanan matanya laki. Kenapa? Lontok si pupur tadi. Nah, cuman orang Balikpapan sudah nggak ada kayaknya ya berpupur dingin itu. Sekarang apa namanya itu? Skin apa ya? Ya skincare. Ya glowing muka sekarang, la ilaha illallah. Glowingnya. Pokoknya muka antara leher siang malam, mukanya siang, lehernya malam. La ilaha illallah. Kadang-kadang melihat perempuan ini mukanya glowing, melihat tangannya ini hilang. Berarti cuma di muka aja yang glowing gitu. La ilaha illallah. Kemudian apa lagi niatnya? Mensyukuri nikmat Allah yang Allah berikan kepada dia. Mensyukuri nikmat
Allah yang Allah berikan kepada dia. Minyak harum ini sangat luar biasa ya. Terkadang yang harganya yang mahal itu luar biasa sekali. Saya kemarin ke Surabaya. Memang langganan saya di Ampel di Surabaya mulai zaman tahun 97. Karena dulu saya sekolah hafal Quran di Ampel itu. Jadi ada langganan di situ. Saya juga kaget berapa sekarang minyak harum ya Habib, kata saya. Yang paling bagus kata saya, yang paling bagus yang biasanya dipakai sama para habaib. Katanya ini ada yang Raudhah, harum Raudhah Madinah ini itu dan sebagainya. Kata saya berapa harganya? Segram semili 10.000. Semili 10.000. Mak kata saya mahalnya. Dapat 10 mili yang segini 100.000, dapat 2 botol 200.000. Luar biasa itu mahalnya. Nah, memang boleh seperti itu ya. Bahkan ada ulama yang mengatakan kalau seandainya ada orang yang membeli minyak harum sampai mengeluarkan dana 2/3 hartanya, tapi dia untuk minyak harum tadi, beli minyak harum untuk niat mengikuti sunnah Rasul, dia mengeluarkan duit sampai 2/3 hartanya. Intinya beli minyak harum yang mahal-mahal nih. Maka orang yang seperti itu kata ulama tidak dikatakan orang yang israf, bukan orang yang boros. Kenapa? Karena minyak harum itu disunahkan. Ya, disunahkan. Jadi kalau ada orang yang beli minyak harum mahal-mahal dan sebagainya, itu tidak dikatakan boros dalam pandangan para ulama. Kenapa? Karena memang itu disunahkan berharum-harum tadi. Dan sebaiknya juga ya, terutama bagi para ustadz, para kiai, para habaib yang mereka biasanya tangan mereka itu dicium sama orang, maka sebaiknya carilah minyak harum yang agak mahalan begitu, agak mahalan, supaya apa? Ketika orang mencium tangannya dia itu, orang tuh merasa senang dengan bau cium tangan tadi karena minyak harum yang mahal. Ada waktu itu saya datang ke Gerobak, masih hidup Bapak Wakil Bupati Pak Haji Mardikansa. Nah waktu itu saya didatangi orang di hotel, didatangi ya seseorang begitu. Dia ngasih minyak harum, hadiah, Ustaz, minyak harum. Ya khair, terima kasih ya, terima kasih. Lalu mau ke tempat abahnya Pak Haji Mawan ya, Pak Haji Mardikansa. Pakai minyak harum tadi, tidak tahu minyak harum apa ya, asal pakai aja. Tadi kasih orang yang pakai. Sekalinya umat berbau pahit, bau pahit. Datang akhirnya ke tempat Pak Haji Mardikansa kan ada acara. Jadi saya bilang, abah minta maaf, tangan ulun ini berbau nang minyak harum nang murahan. Nah, apalagi dari sini, nah, minyak harum apa itu? Murahan itu, ini lah minyak harum nang mahal dari sini. Dikasih minyak harum yang mahal. Itu ada kuliah seperti itu. Nah jadi sebaiknya para ustaz, para kiai itu kalau memang mau pakai minyak harum yang agak mahalan dikit. Kenapa? Karena dia punya tangan nanti dicium orang dan sebagainya. Itu disunahkan yang agak bagusan dikit. Nah juga kita begitu ya, kalau kita memberikan minyak harum kepada seorang ulama, seorang ustaz, seorang yang ya pendakwah gitu ya, seorang alim yang biasanya tangan mereka itu dicium sama orang banyak, kita memberikan minyak harum itu yang agak bagusan dikit gitu lah, yang mahalan dikit lah, jangan yang murahan. Nanti tidak terpakai sama ustadznya, ini kan sayang terbuang-buang. Dan repotnya minyak harum ini ya, kalau kita menolak dikasih minyak harum, hukumnya makruh. Kita dikasih minyak harum nih, nolak, tidak mau, makruh hukumnya. Dipakai berbau harum, dipakai bau pahit, ditolak makruh. Itu serba salah jadinya. Nah, kadang ya lo ya, kadang ulama dikit aja gitu. Sekedar untuk menyenangkan hati orang, kayak cium mau harum katanya. Bukan harum, pahit kadang mana. Yang terbagus lah dikit ya, Allah memberikan hadiah.
Ada orang pulang dari umrah mau ngasihkan hadiah Ustaz Kiai. Nah ini yang terguruku, belikannya yang terbagus sedikit. Ya, nah itu. Baik, disebutkan di dalam riwayat yang masih berkaitan dengan niat, man tatayyaba lillahi jaa yaumal qiyamah wa rihuhu atyabu minal miski. Wa man tatayyaba li ghairillahi jaa yaumal qiyamati wa rihuhu antanu minal jifati. Rawahu Abdul Razzaq. Yang disebutkan, yang artinya barang siapa, kata Nabi, memakai minyak harum semata-mata karena Allah Ta'ala, maka di hari kiamat dia akan datang dengan memakai minyak harum yang wanginya itu lebih harum daripada minyak misik, minyak harum kasturi. Minyak harum ya jamaah, ini minyak harum yang paling mahal lah, lebih harum daripada minyak misik. Tapi kalau misik yang dijual orang itu ada misik, ada ini misik Pak, warnanya hitam, itu misik bohong-bohongan, atau misik KW. Saya tanya, maksud saya guru saya pernah cerita, misik yang asli itu dia bentuknya bukan cair, tapi bentuknya adalah bubuk, kayak bubuk begitu. Dan itu tidak dipakai di badan, cuma ditaruh di lemari, ibarat kata, atau di ruangan, supaya ruangan itu menjadi harum, dan itu sangat menempel di badan. Kenapa tidak dipakai, tidak bentuk cair? Karena kalau bentuk cair dia memang nggak ada. Nanti kita sebutkan kenapa begitu. Dan saking kuatnya katanya, itu kalau diginikan itu bisa mimisan hidung tadi, karena saking kuatnya. Maka tidak dipakai, cuma ditaruh, dia akan mengharumi semua ruangan. Misik itu yang asli. Nah, disebutkan dalam kisah, wallahu alam di mana kisahnya itu ya. Cuman saya pernah dengar guru cerita, tetapi tidak tahu di mana ambilannya. Ya mungkin salah satu kisah Israiliyat. Jadi waktu itu, waktu zaman dulu, Nabi Adam ini masih sendiri kan ya. Jadi ada seekor kijang, dia rindu sekali ingin bertemu dengan Nabi Adam. Siapa sih Nabi Adam ini? Saya kepingin tahu orang yang mana. Katanya yang jadi khalifah sekarang, bangsa jin sudah diusir, tidak lagi boleh jadi khalifah. Akhirnya si kijang ini bertemu dengan Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Ketika dia datang ketemu dengan Nabi Adam, bermanja-manjalah kijang ini kayak kucing. Dekati Nabi Adam, diuluslah badan kijang tadi, dielus begitu. Setelah dia bermanja-manja dengan Nabi Adam, maka si kijang ini pulang bertemu dengan teman-temannya. Ketika sampai bertemu dengan teman-temannya bingung. Kenapa badanmu bisa harum? Wangi, seluruh tubuhnya kijang ini menjadi wangi, menjadi harum. Kata kijang ini, mungkin tadi saya baru bertemu dengan Nabi Adam, saya dielus-elusnya. Mungkin karena itu. Akhirnya teman-teman kijang yang lain ini kepingin juga mereka punya badan harum. Lalu mereka datang menemui Nabi Adam. Nabi Adam curiga, ada apa ini datang rame-rame? Kata mereka, ya Nabi Adam, kami juga kepingin badan kami harum seperti teman kami itu. Kata Nabi Adam, adapun yang pertama itu datang kepadaku karena dia rasa cinta, ada rasa cinta kepadaku. Tapi kalian datang kepada aku ini bukan rasa cinta, tapi karena kepingin harum aja badan kalian. Maka kata Nabi Adam, saya nggak mau, kata Nabi Adam. Nah dari situlah kijang tadi yang sampai keturunan sekarang, minyak harum misik itu dari keturunan si kijang itu. Dan yang kita katakan tadi, kata guru saya, itu minyak misik itu bukan seperti bentuk cair, tapi dia seperti serbuk. Guru saya pernah cerita, dia pernah ngelihat salah satu pemerintah di Saudi zaman dulu nih ya, mungkin tahun 80-an ke bawah mungkin. Dia melihat begini, sebotol itu, kemudian botolnya dibungkus dengan kain kulit rusa, dan itu dalamnya cerbuk katanya. Zaman dulu itu harganya 1 juta, zaman dulu tuh.
Mungkin tahun 60-an 70-an, zaman dulu itu duit kita 1 juta harganya. Dia cerita itu. Nah, lalu gimana dapat itu? Ini ada yang mengatakan kijang itu dia punya pusat gatal. Jadi kalau dia gatal pusat itu ada dia seperti macam koreng, semacam ada darahnya. Sedangkan kijang itu tidak bisa bergaruk-garuk. Lalu dia menggarukkan dia punya pusat tadi di batang pohon dalam hutan. Dia garuk. Lepaslah korengnya tadi yang di pusat tadi, lepaslah. Kalau sudah lepas, tidak lagi gatal. Itu menempel misik tadi di pohon tadi. Harumnya sudah keciuman sampai berpuluh-puluh meter sebelum datang ke tempat pohon tadi. Itu yang diambil semua orang. Nah, itulah misik yang asli. Adapun yang kita lihat di misik warnanya hitam, bau hapak. Itu misik KW. Nah, jadi kita kembali. Kata Nabi, siapa yang memakai minyak harum karena Allah Ta'ala, maka dia datang pada hari kiamat, dia punya wangi, punya badan lebih harum daripada minyak harum misik. Tapi sebaliknya, barang siapa yang memakai minyak harum bukan karena Allah Ta'ala, untuk menarik perhatian orang lain saja, ya, maka dia akan datang pada hari kiamat dengan bau yang sangat bau, lebih bau daripada bangkai, lebih bau daripada bangkai. Dari saya lahir sampai sekarang di dunia nih ya, maksud saya merasakan tidak ada yang paling bau kecuali bangkai manusia. Kecuali bangkai manusia, itu paling bau bangkai manusia sudah. Kenapa saya bisa mengatakan demikian? Dulu pernah tahun berapa? Tahun 2006 atau 2000 berapa? Saya baru datang dari Hadramaut itu. Kemudian terjadi banjir besar, longsor di daerah itu, apa namanya itu, telaga apa namanya, yang di situ di apa namanya, Telaga Sari, itu jebol teman ya. Tahun berapa itu? Tahun 2006 atau 2000 berapa? Jebol tuh, dubar. Akhirnya yang di bawah itu semuanya kena banjir, bukan hanya air tapi lumpur sampai ke Soto Banjar Queen itu, Soto Banjar apa lagi? Yang ramai itu, samping Masjid Nurul Ihsan. Dan pada saat terjadi banjir itu, ya artinya banjir bah ini, ada 3 orang yang meninggal, 1 ibu-ibu, 2 anak perempuannya. Kalau nggak salah 3 waktu itu. 3 atau 4 hari baru ketemu, terpendam di dalam lumpur. Sudah ketemu, saya ditelepon sama orang, "Guru, Pak," katanya, "bolehkah menyolatkan ini yang kemarin apa namanya ini yang terpendam di lumpur, orangnya sudah ketemu nih?" "Ya sudah, cuman saya sholatkan ya." "Iya, saya tidak bisa ikut talqinkan karena saya ada acara ini." "Iya. Di mana?" "Di rumah sakit Bayangkara itu." Sampai ke situ, masuklah tempat musola. La ilaha illallah, itu sangat luar biasa baunya. Karena sudah busuk kan, 4 harian sudah busuk. Dan dari situ baru saya menyadari, perasaan saya benar-benar tidak ada yang paling bau kecuali bangkai manusia. Bau sekali. Berhari-hari itu, ini rasa hidup ini menempel tuh, bau tadi. Nempel. Makanya kalau pemandian, tukang mandikan orang mati, ketemu mayat yang baunya luar biasa, caranya adalah supaya dia mengurangi rasa bau, cari kopi bubuk, kemudian taruh air di kopi tadi, kayak dibikin adonan gitu, kemudian sapukan di sini, di hidung, taruh sini. Jangan kopi bubuk yang masih kering, kalau taruh di hidung bersin, kacil. Jadi kasih air dulu. Nah, ini jadikan bubuk itu taruh di hidung. Nah, sini. Supaya apa? Supaya tidak bau.
Karena kopi itu untuk menarik dan mengikat bau tadi. Coba kalau kita datang ke hotel-hotel berbintang itu ya, biasanya di depan lift atau di ruang lobinya itu ada biji-biji kopi. Biji kopi. Untuk apa? Untuk menyerap bau tadi. Nah, itu kita. Tapi kalau di Mekah sana, Madinah, bau gaharu. Saya kemarin tuh waktu umrah, ya, paling suka di Mekah itu. Pas masuk kotanya, la ilaha illallah, senangnya kata saya. Lobinya besar, kemudian bau gaharu, selalu bau gaharu. Saya di mana bau gaharu ini? Bukan gaharu yang biasa, gaharu yang mahal itu. Kata saya, di mana bau gaharu ini? Tak lihatin, oh di sini. Dia ada dekat lift itu ada semacam ini, apa namanya ini, pembakaran dupa, taruh situ, arang. Garunya sedikit aja ditaruh, nang seujung jari kelingking lah, taruh situ. Keluar asapnya. Tapi satu ruangan harum semua. Gaharu itu luar biasa. Dari mana gaharu? Indonesia juga akhirnya dijual ke Arab, mahal lagi. Subhanallah, ya. Itu di sana gaharu. Kalau kita biasanya kan kopi itu. Subhanallah. La ilaha illallah itu pakai minyak harum ya. Kemudian di antara niat-niat yang baik kalau kita pakai minyak harum, salah satu di antara niat-niat yang baik itu apa? Ya, kita katakan tadi karena Allah Ta'ala sudah, itu pasti sudah karena Allah Ta'ala. Yang kedua untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mengikuti sunnah Nabi, maka yang paling utama memakai minyak harum itu adalah pada saat melaksanakan sholat. Dan yang paling afdal di antara sholat adalah sholat Jumat. Makanya dianjurkan kita sebelum Jumat tuh mandi dulu, memakai pakaian putih yang paling baik, kemudian memakai minyak harum. Itu yang paling seafdal-afdalnya memakai minyak harum bagi kita laki-laki adalah pada saat melaksanakan sholat Jumat. Yang kedua niatnya apa? Untuk mengagungkan masjid dan menebarkan aroma wangi. Jadi kita memakai minyak harum itu sebenarnya bukan untuk kesenangan kita juga, bukan kesenangan kita saja, tapi juga ingin menyenangkan hati orang. Ingin menyenangkan hati orang. Bukan niat menarik perhatian, menyenangkan hati orang. Kalau menarik perhatian artinya orang itu suka dengan kita. Kita nyuruh orang itu dengan kita, bukan. Tapi kita yang menyenangkan hati orang, bukan kita paksa orang untuk senang kepada kita. Beda itu. Kalau kita memaksa orang senang dengan kita dengan aroma ini, berarti bukan karena Allah Ta'ala sudah. Tapi kalau kita niat untuk menyenangkan hati orang, artinya ketika orang itu mencium bau harum dari parfum yang kita pakai, orang akan senang. Senang. Dengar ya? Pakai minyak harum tuh Ustaz tadi atau Kiai pakai minyak harum di tangannya, dicium sama orang, dia pulang tuh cerita, harumnya Kiai itu masih nempel loh di tanganku ini. Saya masih ingat ya, masih kecil, Abuya Ahmad Syarwani Allah yarham, dulu belum punya pondok dulu Abuya itu, belum ada Al-Banjari, tinggal di Pasar Baru, satu RT dengan saya, RT 14 tuh. Rumah beliau dekatan dengan saya karena RT-nya sama. Jadi kalau malam Jumat beliau buka pengajian, baca Maulid Absi dan sebagainya. Selesai acara salaman, saya masih kecil, umur berapa masih kecil. Salaman begitu, salaman sama Abuya Syarwani. Habis itu pulang ke rumah, bilang sama mama, harum Pak Kiai masih ada nih. Ini berhari-hari masih harumnya nempel. Nah kita yang mencium tadi senang. Itulah yang tadi disunahkan niatnya apa? Untuk membahagiakan orang lain, untuk menyebarkan aroma di masjid dan sekitar kita. Mau orang tertarik dengan kita atau tidak tertarik itu urusan belakang. Yang penting kita ingin menyenangkan hati orang dengan bau harum tadi.
Apalagi untuk mengagungkan kaum muslimin yang berada di dalam masjid. Jadi ketika kita berada di masjid dengan bau harum, orang Islam dan masjid itu merasa terangkat, merasa dibanggakan, merasa dihargai masjid tadi. Coba bayangkan kalau kita datang ke masjid, ternyata bau pesing, bau pesing masjidnya. Masjid apa ini? Tahi cicak di mana-mana, sejadah peimaman menghilang di dahinya itu. Peimaman sekarang sini depan itu hilang, hitam. Saya kalau melihat masjid begitu, datang masjid suruh jadi imam, biasanya saya nggak mau di tempat peimaman itu sujud, samping kanan atau samping kiri. Selesai salat biasanya saya tegur, Pak, mohon maaf sebelumnya ini. Kalau tersinggung minta maaf. Ada apa Pak Kiai? Itulah sejadah masjid sama tuh menghilang di dahinya tuh. Siapa-siapa yang pakai itu? Terkadang mikrofon nih mikrofon nih, atau yang begini ada busanya kayak busa. Saya tegur, kata saya cuci nih, kata saya. Ini berapa ustadz yang nggak sikat gigi pakai ini, kata saya. Pak Imam kata ya, cuci, akhirnya cucinya pasang lagi. Saya di pondok itu di Amburawang ada mikrofon khusus saya. Ini kata saya anak-anak nggak boleh pakai punya abuya ini. Ini kalau kamu pakai ini aromanya sudah bermacam-macam bau busanya ini. Udah sikat gigi. Tidak berani mereka pakai sembarangan. Nah, jadi untuk mengagungkan kaum muslimin, mengangkat martabat masjid tadi. Karena kalau masjidnya harum, semuanya harum, semuanya enak. Ya. Kemudian apa lagi? Menutupi niatnya untuk menutupi aroma yang tidak baik dari tubuh kita. Jadi terhalang dengan bau harum tadi. Karena ada orang yang memang badannya itu bau, ada. Biar dia mandi tetap bau, ada begitu. Ada dulu saya punya teman tuh, bau sekali badannya. Jadi kenapa? Karena dulu dia suka pakai ini yang apa? Kata saya itu kamu pakai itu tambah bau, deodoran apa? Tambah bau, kata saya. Jadi apa? Dulu masih kecil diajarkan tuh pakai pagoda, ada kan pagoda salep tuh. Kalau terlalu bau pakai pagoda salep itu. Orang mempan juga, orang Bahari menganjurkan pakai kapur sirih. Nah, mau alami pakai tawas, dan tawas itu yang seterusnya saya pilih dari dulu sampai sekarang. Tawas itu. Sekarang apalagi ada yang sudah jadi yang kotakan itu. 5.000 ke 10.000 harganya tawas itu. Ada yang masih batu, ada yang. Saya pernah waktu dari Banjarmasin mau ke Balikpapan naik pesawat, baru beli tawas itu. Tawas batu, bukan tawas yang sudah jadi kotak. Mau naik pesawat diperiksa, apa ini katanya? Saya tawas. Nggak percaya dia. Ini kayak narkoba ini. Akhirnya periksa. Tawas itu kata saya. Tawas ya, iya. Nggak tahu tawas, nggak tahu katanya. Kata saya baru beli itu. Untuk apa? Ya untuk badan. Kemudian tidak boleh dibawa ke pesawat. Kata saya, kenapa? Ada apa alasannya? Karena kalau kena air mencair dia. Saya tidak bawa air. Sudah, saya tidak mau keras-kerasan. Sudah ambil sudah, kata saya. Karena dia ada dulu seorang orang Indonesia, orang mana? Dia mau sekolah ke Singapura atau Australia. Membawa tawas bubuk itu kan ada tawas yang sudah jadi bubuk tuh kayak pupur, dimasukkan di dalam plastik. Dia memang mulai kecil begitu juga. Ini orang Cina perempuan ya, sampai diundang di TV di mana-mana dia gara-gara itu. Mau sampai di Australia atau di Singapura begitu, ditangkaplah perempuan ini.
berapa jam atau berapa hari ditangkap. Katanya dicurigai bawa narkoba katanya. bawa narkoba. Saya dengar itu ketawa saya. Ya karena dia jadikan bubuk. Kalau jadi yang batu aja bermasalah, apalagi yang jadi bubuk. Narkoba kan. Cuman diperiksa bingung orang ini. Orang Singapura atau orang Australia bingung ini jenis apa narkoba ini. Datanglah bapaknya, bapaknya orang kaya. Datang orang bapaknya sebagai, ada apa nak katanya? Tidak tahu pak, saya punya tawas ditahan. Nah ternyata diperiksa, mereka baru tahu tawas bukan narkoba, dilepaskan habis itu. Nah gara-gara itu heboh di Indonesia, diundanglah dia di acara mana, Tukul Arwana di mana-mana waktu itu. Tahun berapa diundang itu saya lihat itu. Nah pakai tawas. Lalu saya punya teman tadi, saya bilang kalau kamu memang nggak tahan juga, ini orang bahari lagi nih, nyarankan ambil pasir campur minyak tanah. Nah itu jadi minyak tanah sama pasir digosokkan kau punya ketek gitu, diseringkan seperti supaya dia mati kumannya itu. Udah bau naga, pokoknya sudah lewat dia, la ilaha illallah. Tadi malam saya di kilo 50 itu ceramah itu. Ada orang samping saya dekat kipas angin lagi, bawanya ke sini. Wah, iya bangga. Akhirnya dia pindah, saya pindah Pak Kiai. Ya terima kasih, anak mau pindah ke situ katanya. Malu dekat saya dia, akhirnya pindah. Dekat kipas angin, bau aroma sudah. Dan kemudian apalagi niatnya juga adalah untuk memperkuat akal pikiran, karena orang yang pakai minyak harum biasanya menandakan orang itu cerdas. Nah dia itu ya, sebagaimana disebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Al Imam Ghazali. Dalam kitab itu dikatakan man taba rihuhu zada aqluhu. Siapa yang punya badannya itu harum, suka memakai parfum yang wangi-wangi, suka harum-haruman, maka otaknya itu cerdas. Otaknya akan bertambah cerdas. Nah sebaliknya kalau orang itu suka bau, ya maka akalnya juga kurang, lambat dia punya pemahaman itu. Nah itu ya. Masih banyak ini. Nah, tadi kan kita bicara perempuan ya, sedikit ya saya tambahkan ya. Ini mohon maaf karena ini memang tanggung jawab kita laki-laki. Karena kita punya anak perempuan, kita punya istri, maka kita harus memberitahukan bagaimana perempuan itu memakai minyak harum. Perempuan memakai minyak harum itu hukumnya terbagi menjadi 5 bahagian. Yang pertama, bisa jadi perempuan yang memakai minyak harum itu, memakai minyak wangi itu hukumnya wajib. Kapan? Jika suaminya memerintahkan untuk memakai minyak harum, selama perintah itu tidak melanggar syariat. Seperti suaminya minta, "Mak, ini bapak, ini saya belikan minyak harum untuk mama, tapi mama pakai minyak harum ini kalau mau tidur atau di rumah. Pakai minyak harum di rumah saja." Ketika ada perintah suami seperti itu, maka sang istri pakailah minyak harum tadi itu. Semakin sering pakai minyak harum, suaminya gak marah, makin senang. Tapi kalau suaminya memerintahkan, "Mak, pakai minyak harum ini kalau mama mau keluar saja, kalau kondangan atau acara pakai minyak harum ini," maka ini tidak wajib seorang perempuan tadi memakai minyak harum tadi. Kenapa? Karena khawatir jikalau perempuan itu memakai minyak harum yang berlebihan sampai keluar rumah sehingga tercium oleh laki-laki yang bukan mahram, ini akan menjadikan otak laki-laki akan jadi error dengan aroma tadi. Ya, jadi kalau diperintahkan suaminya hukumnya wajib selama tidak melanggar syariat perintah tadi. Yang kedua, di depan suami. Artinya mau diperintahkan
atau tidak diperintahkan, maka seorang perempuan itu disunahkan dan dianjurkan untuk bercantik-cantik di depan suaminya, memakai minyak harum yang paling baik, minyak harum mana yang paling suaminya sukai, itu yang dia pakai. Nanti kadang perempuan itu yang ingin berbanja dengan suaminya, Mas suka minyak harum yang mana, aromanya yang mana ini? Sebenarnya dia berbanja itu bukan untuk dirinya, artinya ini masnya juga yang harum nanti. Kata Mas aku suka ini, dia beli itu, bukan untuk dirinya, tapi untuk menyenangkan suaminya. Memang dia yang pakai, tapi kembalinya kepada suaminya. Jadi seorang perempuan, seorang istri, walaupun tidak disuruh, maka sang perempuan itu, istri tadi dianjurkan untuk minyak harum di depan suaminya. Yang ketiga, mubah apabila di dalam rumahnya sendiri, di depan mahramnya, di depan anak-anaknya, di depan orang tuanya, itu hukumnya boleh berharum-harum seorang perempuan tadi. Yang keempat, makruh apabila seseorang perempuan itu memakai minyak harum khas bagi laki-laki. Ya, ini minyak harum khas laki-laki dipakai sama perempuan, hukumnya makruh. Jadilah yang minyak harum memang yang lembut, yang biasanya dipakai oleh kaum wanita. Yang kelima, hukumnya adalah haram jikalau seorang perempuan itu memakai minyak wangi keluar rumah sampai tercium oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Itu hukumnya haram. Ini perhatikan, kita sebagai suami harus tegas-tegas sama istri. Jangan lembek, jangan hidup di bawah ketiak istri. Pakai apa? Minyak harum. Kalau mama keluar jangan pakai minyak harum. Pakai minyak harum itu ketika tidur sama saya. Ini terbalik. Ketika keluar minyak harum, ketika guring berbau bawang awak. Dalam riwayat Imam Ahmad, mohon maaf ya, ini hadis Nabi nih ya. Nabi ini bersabda, saya cuma menyampaikan saja. Dalam riwayat Imam Ahmad, kata Nabi apa? Ayyum ra'atin ista'tarat thumma maras 'alal qawmi liyajidu rihaha fahiya zaniyatun. Siapa saja perempuan yang memakai parfum kemudian dia melewati di depan kelompok laki-laki, seorang kah, dua orang kah, apalagi banyak, sampai tujuannya adalah supaya mereka laki-laki tadi itu mencium wanginya dan tertarik kepada perempuan tersebut, maka si perempuan itu sama seperti dikatakan penzina. Hukumnya penzina. Nabi mengatakan itu perempuan zina, itu perempuan pelacur, mohon maaf ya, zania, dia pelacur itu. Nah, ada kebanyakan perempuan seperti itu, pakai minyak harum supaya untuk menarik perhatian orang lain, apalagi di depan laki-laki. Oh, sudah hambur minyak harum tadi. Maka kata Nabi, zania, perempuan itu dimasuk kategori seorang penzina. Naudzubillah min dzalik. Wassalamu alaikum. Dalam riwayat Imam Ahmad juga ya, Nabi bersabda, ayyum ra'atin tatayyabat thumma kharajat ilal masjidi liyu jada rihuha lam yuqbal minha salatun hatta taghtasila iktisalaha minal janabah. Siapa saja seorang perempuan ketika dia menuju ke masjid deh, apalagi ke tempat lain. Siapa saja perempuan yang datang ke masjid, mau dengar pengajian, mau ikut salat berjamaah, mau salat tarawih, mau apa lagi, mau salat id, tapi pakai minyak harum yang berlebihan nih, maka kata Nabi, seorang perempuan itu tidak diterima salatnya. Ketika dia salat di masjid, salatnya tidak diterima. Sah mungkin ya, tapi Allah tidak terima. Kecuali kata Nabi, dia mandi sebagaimana dia mandi janabah. Artinya dia mandi untuk menghilangkan minyak harum tadi. Karena mandi janabah itu, mandi junub itu kan mandi yang lebih ekstra kita membersihkannya daripada mandi biasa. Kalau mandi biasa mungkin cebur selesai. Tapi kalau mandi junub gosok-gosok.
Untuk apa? Untuk menghilangkan bau tadi. Tapi kalau dia tidak melakukan itu, kata Nabi, salatnya yang di masjid tadi tidak diterima. Na'udzubillah min dzalik. Baik, saya rasa cukup dulu. Insyaallah kita sambung lagi di kesempatan akan datang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Cukup sekian. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.